Assalamualaikum. Halo semua. Kami dari kelompok 5 TPB 26B akan menjelaskan tentang hukum Pascal pada dongkrak hidrolik dengan sistem fluida. Sebelumnya, mari berkenalan dengan anggota kami dulu ya. Dongkrak hidrolik adalah alat penerapan dari sistem hukum Pascal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Karena hidrolik memiliki banyak kegunaan dalam dunia kemesinan. Dongkrak hidrolik punya prinsip kerja dengan memanfaatkan tekanan, zat cair, dan viskositas dari zat cair tersebut untuk melakukan gerak perpindahan segaris atau putaran sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Contoh penerapan yang biasa kita temui pada alat dongkrak hidrolik adalah dongkrak kendaraan, dongkrak pembawa kontainer, dongkrak pres, dan lain-lain. Beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Langkah kerja yang pertama adalah membolongi setiap ujung dari stik es krim dan bagian tengahnya dengan menggunakan bot kecil. Lalu susun setiap stik es yang sudah dibolongi seperti pada gambar yang ada di dalam video. Selanjutnya adalah memotong tusuk sate menjadi bagian-bagian yang kecil dengan jumlah banyaknya bolongan pada stik es krim yang dibutuhkan. Lalu, memasukkan tusuk sate tersebut ke dalam bolongan stik es krim dan lem bagian terluarnya saja dari kerangka dongkrak di bagian yang sudah dimasukkan tusuk sate. Langkah selanjutnya adalah membuat alas untuk alat hidrolik dengan papan kayu. Dengan ukuran lebar 40 cm, potong papan dengan menggunakan cutter dan penggaris. Lalu, buat pembatas di pinggir papan kayu dengan menggunakan sisa-sisa kayu dari yang sudah dipotong, dan tempel pembatasnya dengan menggunakan lem. Setelah itu, letakkan kerangka dongkrak hidrolik yang sudah dibuat sebelumnya di atas alas tersebut. Posisikan kerangkanya dengan posisi yang seperti dan lanjut dengan mengelem bagian kaki belakang kerangka dongkrak hidrolik pada alasnya. Hal ini bertujuan supaya kerangka tetap kokoh ketika dilakukan pendorongan. Langkah terakhir adalah menempelkan pipet suntikan yang sudah ditempelkan selang pada kerangka dongkrak hidrolik yang sudah menyatu dengan alat. Tempelkan pipet suntikan ukuran sedang pada kerangka dongkraknya. Alasan memilih menempelkan ukuran sedang pada dongkrak hidrolik sebagai pipet utama karena supaya adil pada saat dilakukan perbandingan peninjauan terhadap luas penampakan. Pada percobaan alat hidrolik pertama, kita menggunakan pipet suntikan ukuran kecil dan pipet suntikan ukuran sedang. Dan kita menggunakan beban seberat 40 ml. Pada hasil percobaan, menunjukkan bahwa pipet suntikan kecil mengeluarkan tekanan sebesar 1 atm, sedangkan pada pipet ukuran sedang mengeluarkan tekanan sebesar 0,67 atm. Sehingga dengan percobaan alat hidrolik pertama dengan menggunakan peninjauan terhadap pipet suntikan kecil dan pipet suntikan sedang, menghasilkan perbandingan sebesar 1:0,67 atm. Pada percobaan kedua alat hidrolik ini, kita menggunakan pipet suntikan ukuran besar dan pipet suntikan ukuran sedang, dan juga kita menggunakan beban seberat 60 ml. Pada pipet suntikan ukuran besar, menghasilkan tekanan sebesar 0,5 atm, sedangkan pada pipet suntikan ukuran sedang, menghasilkan tekanan sebesar 0,67 atm. Sehingga pada percobaan alat hidrolik kedua dengan menggunakan peninjauan terhadap pipet suntikan ukuran besar dan pipet suntikan ukuran sedang, menghasilkan perbandingan tekanan dengan besaran 0,67:0,5 atm. Pada percobaan alat hidrolik ini dengan menggunakan peninjauan terhadap pipet suntikan ukuran kecil, pipet suntikan ukuran sedang, dan pipet suntikan ukuran besar, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampangnya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Karena pada pipet suntikan ukuran kecil didapatkan hasil tekanan sebesar 1 atm, sedangkan pada pipet suntikan ukuran sedang didapatkan hasil sebesar 0,67 atm, dan pada pipet suntikan ukuran besar didapatkan hasil 0,5 atm. Semakin besar luas penampangnya, tekanan yang dihasilkan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, tekanan yang dihasilkan semakin besar.